MSC di Arjawenangun diduga tak berizin dan masih berdiri aman, diduga Satpol PP Cirebon masuk angin. Global News TV Cirebon, gudang material PLN PT Medan Smart Jaya di Desa Arjawenangun, Kabupaten Cirebon yang bertahun-tahun menduduki tanah seluas 13.500 meter diduga tak berizin, masih bercokol, aman tak tersentuh teguran atau tindakan secara aturan penegakan perda di Kabupaten Cirebon. Di antaranya, milik PT SMJ berdasarkan informasi di lapangan mengungkapkan bahwa PT MSC itu belum ada atau belum pernah mengurus izinnya. Ditambah lagi, perseroan terbatas PT ini tidak selayak PT yang seperti biasanya terpampang jelas di luar. Namun kenapa penegak perda Kabupaten Cirebon justru diam karena diduga masuk angin? Mendapatkan informasi didapat di lapangan, awak media menyambangi lokasi bercokolnya PT MSC guna melakukan konfirmasi terkait dugaan perizinan yang diperoleh. Informasi di lapangan belum pernah mengurusnya. Menurut Umar Fauji, seorang yang menjaga gudang alat material untuk sutet PLN, silahkan ke Pak Dede aja. Soalnya saya hanya penjaga gudang saja. Jadi silahkan konfirmasinya ke Pak Dede, ujar Umar Fauji. Umar Fauji juga menambahkan karena segala sesuatu berkaitan dengan perizinan itu urusan Pak Dede, ungkap Umar Fauji via telepon selulernya Jamadi selaku security Senin 11 Januari 2021. Beda dengan Haji Edi selaku Kasih Trantib, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Arjawenangun, saya ada surat tugas dari pimpinan saya camat untuk segera memeriksa perizinan PT Medan Smart Jaya yang terletak di Desa Arjawenangun, Kecamatan Arjawenangun, Kabupaten Cirebon. Memang benar bahwa PT tersebut belum pernah mengurus izin, padahal sudah beroperasi dari mulai tahun 2017 lalu. Kami sebagai penegak perda bahwa dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamung Praja, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja, maka dipandang perlu untuk mengintegritaskan fungsi Limnas ke dalam fungsi Satuan Polisi Pamung Praja. Bahwa sehubungan dengan pengintegrasian fungsi Linmas sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka diperlukannya adanya penyesuaian kelembagaan daerah, khususnya Satuan Polisi Pamung Praja dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien dalam penegakan peraturan daerah, pelindungan ketentraman masyarakat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, maka perlu ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat Berita Negara tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438. Selaku Kasih Trantib berwenang untuk menegakkan perda tidak akan pernah main-main. Tetap kami pantau dan kami monitoring terus agar PT tersebut segera mengurus perizinannya. Apabila terus membandel tidak mau mengurusnya, maka dalam surat peringatan SP 1, 2, dan 3, maka masih juga membandel, saya akan tutup PT tersebut dan akan melaporkan ke Kabupaten Cirebon sebagai instansi yang berwenang agar menutup PT tersebut yang tidak mau mengurus perizinannya, ujar Haji Edi selaku Kasih Trantib Kecamatan Arjawenangun Senin 11 Januari 2021. Beda dengan Dede selaku penanggung jawab PT Medan Smart Jaya ketika dikonfirmasi lewat by phone aktif tapi tidak diangkat, di WhatsApp juga tidak membalasnya. Mungkin lebih baik bungkam daripada menjawab pertanyaan awak media yang menanyakan perizinannya. Siap, dari 2017 dari mulai pembangunan. Dari mulai pembangunan, Pak ya. Artinya belum, Bapak tahu nggak tentang perizinannya, Pak? Kalau masalah perizinan sih mungkin karena ada karensinya dari orang-orang kantor ya, kita nggak tahu di tetangga atau gimana. Jadi akhirnya dibuatkan saja. Ya.
Terima kasih Pak Jamadi. Pak Dede itu ketika WA di saya bahwa arah pimpinan Pak Dede itu mengarahkan ke Pak Dede untuk semuanya diurus oleh Pak MP. Nggak bisa, kita sudah ngomong di rumah makan, kemudian saya nggak mau sendiri ya, karena nanti saya bicara juga, saya bawa LPM Desa Arjenangun. Nah, LPM siapa Pak? LPM sekaligus pers Gunawan. Tuh, sudah sakti Pak, itu arahnya seperti itu, seperti itu loh. Pokoknya jangan berbelit-belit lah, dan kita tempuh dulu perizinan silakan. Ada tuh mediasi yang lalu saya nggak mau tahu yang lalu gitu. Kemudian saya datang sini, saya udah 3 bulan Pak di sini Pak, pertengahan Oktober. Saya 2 bulan melaksanakan kegiatan operasi bersama Muslika. Setelah itu baru 1 bulan kita punya kesempatan untuk mendata ke wilayah kabupaten wilayah kecamatan Arjenangun terkait perizinan. Seperti itu dengan surat tugas ini. Ini kurang lebih 2 tahun. Ya. PT apa? Jaresolen kan? MSJ ya. Itu tidak berizin. Diduga tidak berizin. Ya tidak berizin lah, jelas tidak berizin. Sana data ya. Gitu. Menurut sampean sebagai penegak Perda. kepanjangan dari kabupaten nih, langkah-langkah ke depan seperti apa kalau PT membandel seperti itu loh? Nah ya, terima kasih Pak. Yang pertama saya MP Kesana Arjenangun ya, karena sebagai MP itu pelaksanaan peraturan daerah dengan sesuai dengan prinsipnya. Ya, pertama saya ditugaskan Pak Camat terkait masalah pendataan perizinan. Nah kebetulan saya masuk ke PT MSC itu, saya ngobrol dengan Pak Iwan waktu itu, ada Pak Iwan ya. Nah Pak Iwan ditanyakan terkait perizinan, baik dari izin tetangga, izin fatwa, izin lokasi dan seterusnya. Ada IUB, PDB juga ada. Nah dia tidak punya. Nah karena dia tidak punya, saya mengarahkan. Nah pertama itu dari sini dulu. Izin lingkungan. Ya. Seperti itu. Nah ke depan saya paling 1 minggu kemudian saya mau melihat sejauh mana prosesnya, proses perjalanan itu tuh perizinan tuh kembali ya. Nah setelah itu nanti ke depan, minggu depan lagi kita ke situ lagi sejauh mana. Nah terus sampai 3 kali, nah atau tidak itu nanti kita silati ke Timur Kabupaten. Jika mereka masih tetap aman dulu, di bagian kabupaten. artinya jika mereka tetap tidak mau mengurus izinnya, tindakan sampean Oh gitu. Saya akan menyurati ke kabupaten di penindakan. Gitu. Nah, kita ranahnya seperti itu Pak. Jadi untuk mengurus nggak bisa, karena Pak bukan ranahnya saya. Nah kemarin pertemuan itu PMP turun di Pajelas yang nggak bisa. Sukadi dan Ali Fiksi dari Cirebon melaporkan.